Bab 9. Pencerahan. Pada akhir abad ke-16, Barat telah memulai proses teknikalisasi yang akan menghasilkan suatu bentuk masyarakat yang sangat berbeda dengan cita-cita kemanusiaan baru. Tak pelak lagi, hal ini kemudian mempengaruhi persepsi Barat tentang peranan dan hakikat Tuhan. Prestasi peradaban industrial Barat yang efektif ini juga telah mengubah jalan sejarah dunia. Negara-negara oikumene lainnya merasa semakin sulit untuk mengabaikan dunia Barat. Tidak seperti di masa lalu ketika Barat masih tertinggal di belakang peradaban-peradaban besar lainnya. Hingga abad ke-18, misalnya, Islam merupakan kekuatan dunia yang mendominasi Afrika, Timur Tengah, dan kawasan Laut Tengah. Sekalipun Renaissance Barat abad ke-15 telah menempatkan Kristen Barat menjadi kekuatan yang relatif lebih unggul dibanding Islam dalam beberapa aspek, namun kaum muslim masih mampu mengatasi tantangan itu dengan mudah. Turki Utsmani terus merangsek ke benua Eropa, dan kaum muslim mampu mempertahankan apa yang telah mereka raih dari serbuan penjelajah Portugis dan kaum pedagang yang datang sesudahnya. Namun pada akhir abad ke-18, Eropa mulai mendominasi dunia, dan bentuk kemajuan yang telah dicapainya mustahil bisa dikejar oleh bagian dunia yang lain. Inggris juga telah berhasil menguasai India, dan Eropa bersiap untuk menjajah sebanyak mungkin negara-negara di dunia. Proses pembarat pun dimulai, dan di dalamnya terdapat kultus sekularisme yang mengklaim keterlepasan dari Tuhan. Apa yang tersirat di dalam masyarakat teknik modern ini? Semua peradaban terdahulu bergantung pada pertanian. Sebagaimana yang tercermin dari istilahnya, peradaban atau civilization merupakan kemajuan kehidupan perkotaan, di mana sekelompok elit menikmati surplus agrikultural yang dihasilkan oleh kaum tani dan memiliki waktu senggang serta sumber daya untuk mengkreasi berbagai bentuk kebudayaan. Kepercayaan pada Tuhan Yang Esa telah berkembang di kota-kota Timur Tengah dan Eropa bersamaan dengan ideologi agama-agama besar lainnya. Namun, semua peradaban masyarakat agraris itu bersifat rentan. Mereka bergantung pada berbagai variabel seperti tanaman, hasil panen, iklim, dan erosi tanah. Sumber daya menjadi semakin tak mencukupi seiring dengan pertumbuhan imperium dan peningkatan komitmen maupun tanggung jawabnya. Sehingga setelah imperium itu mencapai puncaknya, kemunduran dan kejatuhannya menjadi tak terelakkan. Akan tetapi, Barat yang baru tidak bergantung pada kondisi lokal dan kekuatan luar yang bersifat temporal. Akumulasi modal dijadikan bagian tak terpisahkan dari sumber ekonomi yang hingga saat ini kelihatannya bisa terus diperbarui tanpa batas. Proses modernisasi menimbulkan serangkaian perubahan besar di dunia Barat, menggiringnya ke dalam industrialisasi dan transformasi pertanian, pencerahan intelektual, serta revolusi politik dan sosial. Secara alamiah, perubahan-perubahan besar ini mempengaruhi cara manusia mempersepsi diri dan mendorong mereka untuk meninjau kembali hubungan dengan realitas tertinggi yang biasa disebut Tuhan. Spesialisasi merupakan hal yang krusial bagi masyarakat teknikal Barat ini. Semua inovasi di bidang ekonomi, intelektual, dan sosial menuntut keahlian khusus di banyak bidang yang berbeda. Para ilmuwan misalnya, bergantung pada peningkatan efisiensi di kalangan para pembuat instrumen. Industri membutuhkan mesin-mesin dan sumber-sumber energi baru serta input teoritis dari sains. Berbagai spesialisasi saling berkaitan dan lambat laun menjadi saling tergantung. Satu bidang mengilhami bidang lain yang berbeda dan barangkali belum ada kaitannya hingga saat itu. Ini merupakan sebuah proses yang akumulatif. Kemajuan dalam satu spesialisasi ditingkatkan oleh penggunaannya di bidang spesialisasi lain, dan ini pada gilirannya mempengaruhi taraf efisiensi sendiri. Modal secara sistematik ditanamkan kembali dan dilipat gandakan dengan basis perkembangan yang berkelanjutan. Perubahan-perubahan yang saling berkaitan ini memperoleh momentum progresif dan nyaris tak dapat dihentikan. Semakin banyak orang dari segala lapisan terlibat dalam proses modernisasi dengan bidang yang terus meluas. Kemajuan peradaban dan kebudayaan tak lagi dikhususkan bagi sekelompok elit saja, tetapi juga ditentukan oleh para pekerja pabrik, buruh tambang, pegawai percetakan, dan juru tulis,
bukan hanya dalam kedudukan mereka sebagai pekerja, melainkan juga sebagai pembeli dalam pasar yang kian meluas. Akhirnya, orang-orang dari kalangan yang lebih rendah perlu memiliki kemampuan membaca dan mendapat sebagian porsi dari kemakmuran masyarakat itu jika kebutuhan akan efisiensi ingin dipertahankan. Lompatan produktivitas, akumulasi modal, dan perluasan pasar, serta kemajuan intelektual dalam sains menimbulkan revolusi sosial. Kekuasaan tuan tanah menyurut dan digantikan oleh kekuatan finansial kaum borjuis. Efisiensi baru juga dirasakan dalam hal organisasi sosial yang lambat laun mendorong Barat mencapai standar yang pernah dicapai belahan bumi yang lain. Seperti Cina dan Kerajaan Utsmani, dan kemudian melampaui mereka. Pada tahun 1789, tahun terjadinya Revolusi Prancis, pelayanan publik dinilai berdasarkan keefektifan dan kegunaannya. Berbagai pemerintahan di Eropa menyadari keharusan untuk menata diri kembali dan melakukan perbaikan undang-undang secara kontinu agar memenuhi kondisi modernitas yang terus berubah. Hal ini tak pernah terpikirkan di dalam sistem masyarakat agraris kuno yang masih menganggap hukum sebagai sesuatu yang sakral dan tak boleh diubah. Teknikalisasi masyarakat Barat membawakan sinyal autonomi baru. Manusia kini merasa sebagai penanggung jawab atas urusan-urusan mereka sendiri, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya. Kita pernah menyaksikan kekuatan berlebihan yang ditimbulkan oleh berbagai inovasi dan perubahan di tengah masyarakat tradisional yang merasa bahwa peradaban adalah sebuah pencapaian yang rentan dan selalu mencegah setiap usaha untuk memutuskan kaitan dengan masa lalu. Akan tetapi, masyarakat modern yang diperkenalkan Barat justru didasarkan pada harapan akan perkembangan dan kemajuan yang terus-menerus. Perubahan dilembagakan dan dianggap sebagai keharusan. Bahkan, lembaga-lembaga semacam Royal Society di London ditujukan untuk menghimpun pengetahuan baru guna menggantikan yang lama. Para spesialis di berbagai bidang ilmu pengetahuan dianjurkan untuk mengumpulkan penemuan-penemuan mereka demi membantu proses ini. Alih-alih merahasiakan berbagai penemuan, lembaga-lembaga ilmiah baru itu justru berkeinginan untuk menyebarkan pengetahuan demi kemajuan pertumbuhan bidang yang mereka geluti maupun bidang-bidang lainnya di masa depan. Oleh karena itu, semangat konservatif lama dunia okumene telah digantikan Barat dengan hasrat akan perubahan dan keyakinan bahwa kemajuan yang berkesinambungan bisa didapatkan. Alih-alih mengkhawatirkan generasi muda akan menjadi orang tak berguna, seperti di masa lalu, generasi yang lebih tua justru berharap anak-anak mereka bisa hidup lebih baik daripada mereka. Kajian sejarah didominasi oleh sebuah mitos baru, yakni mitos tentang kemajuan. Banyak hal besar yang telah dicapai, tetapi kini kerusakan lingkungan telah menyadarkan kita bahwa pandangan hidup ini sama rentannya dengan yang lama. Barangkali kita pun mulai memahami bahwa mitos tentang kemajuan ini sama fiktifnya dengan sebagian besar mitologi lain yang telah mengilhami umat manusia selama berabad-abad. Sementara penggabungan berbagai sumber dan penemuan telah mempersatukan umat manusia, spesialisasi baru mau tak mau menarik mereka ke arah yang berbeda-beda. Pada masa-masa sebelumnya selalu ada kemungkinan bagi seorang intelektual untuk mengikuti perkembangan pengetahuan di semua bidang. Para filsuf muslim misalnya, menguasai ilmu kedokteran, filsafat, dan estetika. Bahkan, falsafah menawarkan kepada para pengkajinya sebuah pandangan yang koheren dan inklusif tentang apa yang diyakini sebagai keseluruhan realitas. Pada abad ke-17, proses spesialisasi yang akan menjadi ciri paling menyolok dari masyarakat Barat menjadi semakin terasakan. Berbagai disiplin seperti astronomi, kimia, dan geometri mulai menjadi independen dan otonom. Akhirnya, pada masa kita sekarang ini, mustahil bagi seorang ahli pada bidang tertentu untuk merasa berkompeten di bidang yang lain. Akibatnya, setiap intelektual memandang dirinya tak lebih dari seorang pemelihara tradisi daripada seorang pelopor. Dia adalah seorang penjelajah, seperti navigator yang menembus bagian-bagian dunia baru. Dia mengembara ke wilayah yang belum terpetakan demi kepentingan masyarakatnya. Seorang penemu yang melakukan upaya imajinatif untuk membuka bidang baru dan dalam prosesnya menumbangkan pandangan-pandangan lama yang telah disakralkan, dipandang sebagai pahlawan budaya. Ada optimisme baru tentang kemanusiaan seiring kendali atas alam,
yang dahulu pernah memperbudak umat manusia tanpa semakin maju dan berkembang. Orang-orang mulai percaya bahwa pendidikan yang lebih baik dan hukum-hukum yang diperbarui akan membawa cahaya baru bagi semangat kemanusiaan. Kepercayaan diri yang baru terhadap kekuatan alamiah manusia ini mengandung arti bahwa orang-orang mulai yakin bahwa mereka mampu mencapai pencerahan lewat usaha mereka sendiri. Mereka tak lagi merasa perlu untuk bersandar pada warisan tradisi, sebuah intuisi, sekelompok elit, atau bahkan wahyu dari Tuhan untuk menemukan kebenaran. Namun, keharusan spesialisasi berimplikasi bahwa orang-orang yang terlibat di dalam proses spesialisasi menjadi tak mampu melihat gambaran yang utuh. Akibatnya, para ilmuwan dan intelektual inovatif merasa harus mengembangkan teori mereka sendiri tentang kehidupan dan agama, mulai dari awal. Mereka merasa bahwa peningkatan pengetahuan dan keefektifan membuat mereka harus menelaah kembali penjelasan Kristen tradisional tentang realitas dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Spirit ilmiah baru bersifat empiris, semata-mata didasarkan pada observasi dan eksperimen. Telah kita saksikan bahwa rasionalisme falsafah kuno bergantung pada tindakan awal berupa keyakinan pada semesta yang rasional. Sains barat tidak menerima sesuatu dengan begitu saja seperti ini, dan para pelopornya telah bersiap untuk menghadapi risiko salah atau terpaksa meruntuhkan otoritas dan intuisi mapan, seperti Alkitab, gereja, dan tradisi Kristen. Bukti-bukti lama tentang eksistensi Tuhan tidak lagi memuaskan. Para ilmuwan dan filosof yang sangat antusiasme terhadap metode empiris merasa terdorong untuk melakukan verifikasi atas realitas objektif Tuhan dengan cara yang sama seperti ketika mereka membuktikan fenomena lainnya yang bisa didemonstrasikan. Ateisme masih dianggap menjijikan, seperti yang akan kita lihat. Kebanyakan filosofis pencerahan secara implisit percaya pada eksistensi Tuhan. Namun, sekelompok kecil orang mulai berpandangan bahwa keberadaan Tuhan pun tidak bisa diterima dengan begitu saja. Mungkin salah satu orang pertama yang menganut pandangan ini dan menyikapi ateisme dengan cukup serius adalah fisikawan, matematikawan, dan teolog Prancis yaitu Blaise Pascal. Ketika kecil, dia adalah anak yang sakit-sakitan, terlalu cepat matang, dan pernah dikucilkan dari sebayanya. Dia mendapat didikan pertama dari ayah kandungnya, seorang ilmuwan yang terkejut ketika mengetahui bahwa Blaise yang baru berusia 11 tahun, diam-diam telah menemukan sendiri 23 proporsi pertama Euclid. Pada usia 16 tahun, Pascal menerbitkan sebuah makalah geometri yang oleh Descartes diragukan telah ditulis oleh seorang yang begitu belia. Kemudian, dia menciptakan mesin hitung, barometer, dan mesin hidrolik. Keluarga Pascal bukanlah keluarga yang sangat taat beragama, tetapi pada tahun 1646 mereka beralih menganut Jansenisme. Saudara perempuan Pascal, Jacqueline, bergabung dengan biara Jansenis di Port Royal sebelah barat daya Paris dan menjadi pendukung sekte Katolik yang paling bersemangat. Pada malam 23 November tahun 1654, Blaise sendiri mendapat pengalaman religius yang berlangsung dari sekitar pukul 10:30 malam hingga 1:30 dini hari. Pengalaman itu memperlihatkan kepadanya bahwa keimanannya selama ini terlalu tipis dan terlalu akademis. Setelah kematiannya, kenangannya tentang pengalaman itu ditemukan terjahit di bagian dalam jaketnya. Api, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, bukan Tuhan para filosof dan ilmuwan. Kepastian, ketulusan, kegembiraan, kedamaian, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Alam dan segala sesuatu kecuali Tuhan terlupakan. Dia hanya bisa dijumpai lewat cara yang diajarkan di dalam Injil. Pengalaman yang secara esensial bersifat mistikal ini mengandung arti bahwa Tuhan Pascal berbeda dari Tuhan para ilmuwan dan filosof lainnya seperti yang akan kita bahas dalam bab ini. Tuhannya bukanlah Tuhan para filosof, melainkan Tuhan yang ditemukan di dalam wahyu. Dan kekuatan dahsyat pengalaman konversinya mendorong Pascal untuk berpihak pada kaum Jansenis menentang kaum Jesuit, musuh utama mereka. Jika Ignatius memandang alam dipenuhi oleh Tuhan dan menganjurkan para Jesuit untuk menumbuhkan rasa tentang kehadiran dan kekuasaan Tuhan,
Pascal dan kaum Jansenis memandang alam sebagai sesuatu yang hampa, kosong, dan sunyi dari yang ilahi. Selain melalui wahyunya, Tuhan Pascal tetap merupakan Tuhan yang tersembunyi, tidak bisa ditemukan melalui bukti rasional. Pensis, tulisan Pascal tentang masalah-masalah agama yang terbit pada tahun 1669 setelah dia wafat, berakar pada sikap yang sangat pesimis terhadap kondisi manusia. Keburukan manusia menjadi tema yang konstan. Kondisi ini bahkan tidak bisa diiringkan oleh Kristus, tidak bisa diringankan oleh Kristus, yang akan terus berada dalam penderitaan hingga akhir dunia. Rasa keterkucilan dan ketiadaan Tuhan yang mengerikan telah menjadi ciri banyak spiritualitas Eropa baru. Popularitas Pensis yang terus berlanjut membuktikan bahwa sisi gelap spiritualitas Pascal dan konsepsinya tentang Tuhan yang tersembunyi menyuarakan sesuatu yang vital dalam kesadaran keagamaan Barat. Jadi ternyata prestasi ilmiah Pascal tidak memberinya keyakinan yang besar tentang kondisi manusia. Ketika berkontemplasi tentang keluasan semesta, dia menjadi beku, ketakutan. Ketika aku melihat kebutaan dan keadaan manusia yang parah, ketika aku menelaah seluruh alam dalam kebisuannya, dan manusia dibiarkan dalam kesendiriannya tanpa cahaya, seperti tersesat di sudut semesta ini, tanpa tahu siapa yang membawanya ke sana, apa yang harus dia kerjakan, apa yang akan terjadi padanya ketika dia mati, tak mampu mengetahui apapun, aku menjadi ketakutan. Bagaikan seorang yang dibawa dalam keadaan tertidur ke suatu pulau terpencil, terbangun dalam keadaan bingung tanpa kemungkinan untuk melarikan diri. Kemudian, aku terpana betapa keadaan yang sedemikian buruk tak membuat orang berputus asa. Ini merupakan peringatan bermanfaat bagi optimisme berlebihan di era ilmiah yang tak perlu kita generalisasi. Pascal dapat membayangkan kepergian sebuah dunia yang hampa makna. Ketakutan untuk terjaga dari tidur di dalam dunia asing yang selalu membayangi umat manusia jarang berhasil diungkapkan secara lebih fasih. Pascal sangat jujur terhadap dirinya sendiri, tidak seperti kebanyakan orang sezamannya. Dia yakin bahwa tak ada jalan untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Ketika membayangkan dirinya berdebat dengan seseorang yang secara mendasar tidak bisa mempercayai Tuhan, Pascal tak bisa menemukan argumen untuk meyakinkan orang itu. Ini merupakan perkembangan baru dalam sejarah monoteisme. Hingga saat itu, tak seorang pun yang secara serius mempertanyakan eksistensi Tuhan. Pascal adalah orang pertama yang mengakui bahwa di dunia yang baru ini, keyakinan pada Tuhan hanya mungkin menjadi sebuah pilihan pribadi. Dalam hal ini, dia adalah tokoh modern pertama. Implikasi pendekatan Pascal terhadap persoalan eksistensi Tuhan bersifat revolusioner, tetapi tidak pernah secara resmi diterima oleh gereja manapun. Para apologis Kristen umumnya lebih menyukai pendekatan rasionalistik Leonard Lessius yang akan didiskusikan pada bagian akhir buku ini. Akan tetapi, pendekatan semacam itu hanya akan mengantarkan pada konsepsi ketuhanan para filosof, bukan Tuhan menurut wahyu yang dialami oleh Pascal. Iman, menurutnya, bukanlah penegasan rasional berdasarkan akal sehat. Iman adalah pertaruhan. Adalah mustahil untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, tetapi sama mustahilnya bagi akal untuk membantah bukti eksistensinya. Kita tak mampu mengetahui apakah Tuhan itu atau apakah dia ada. Akal tidak bisa memutuskan persoalan ini. Kekacauan tanpa batas memisahkan kita. Pada ujung terjauh dari jarak yang tak terhingga ini, sekeping uang logam diputar untuk mendapatkan sisi atas atau bawah. Apa taruhan Anda? Namun, taruhan ini tidak bersifat irasional sepenuhnya. Memihak Tuhan merupakan keputusan yang menguntungkan. Dengan memilih percaya kepada Tuhan, demikian Pascal melanjutkan, risikonya terbatas tetapi keuntungannya tak terbatas. Ketika iman Kristen terus berkembang, orang akan menjadi sadar akan pencerahan yang berkelanjutan, kesadaran tentang kehadiran Tuhan yang merupakan pertanda pasti tentang penyelamatan. Tidak ada gunanya bertanggung pada otoritas eksternal. Tidak ada gunanya bergantung pada otoritas eksternal. Setiap orang Kristen bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pesimisme Pascal diimbangi oleh kesadaran yang semakin bertumbuh di dalam Pensis bahwa begitu taruhan telah ditetapkan, Tuhan yang tersembunyi akan mewahyukan dirinya kepada siapapun yang mencarinya. Pascal membuat Tuhan
seakan-akan berfirman, "Engkau tidak akan mencariku jika engkau belum menemukan aku." Benar, manusia menerobos jalan menuju Tuhan yang jauh dengan argumen dan logika atau dengan menerima ajaran gereja institusional. Namun, dengan membuat keputusan pribadi untuk berserah diri kepada Tuhan, orang yang beriman merasa diri mereka berubah, menjadi beriman, jujur, rendah hati, bersyukur, penuh dengan amal baik, seorang sahabat sejati. Pada akhirnya, seorang Kristen akan menemukan bahwa kehidupan menjadi berarti setelah menghadirkan iman dan membangun rasa kehadiran Tuhan di tengah kehampaan dan keputusasaan. Tuhan adalah sebuah realitas karena Dia berkarya. Iman bukanlah kepastian intelektual, melainkan lompatan ke dalam kegelapan dan pengalaman yang membawa pencerahan moral. René Descartes, seorang tokoh baru lainnya, memiliki keyakinan yang lebih besar terhadap kemampuan akal untuk menemukan Tuhan. Dia bahkan mengatakan bahwa akal semata mampu memberikan kepastian yang kita cari. Dia tidak akan sepakat dengan cara taruhan Pascal, karena hal itu didasarkan pada pengalaman yang murni subjektif, meskipun pembuktian eksistensi Tuhan yang diajukan René juga bergantung pada bentuk subjektivitas yang lain. Dia sangat menolak skeptisme esais Prancis, Michel Montaigne, yang menolak adanya kepastian atau bahkan kemungkinan apapun. Descartes, seorang matematikawan dan penganut Katolik yang taat, merasa bahwa dia mengemban misi menghadirkan rasionalisme empiris baru untuk melawan skeptisme seperti itu. Sebagaimana halnya Lessius, Descartes menduga hanya akal yang mampu membujuk manusia untuk menerima kebenaran agama dan moralitas, yang dipandangnya sebagai tiang penyangga peradaban. Iman bukan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara rasional. San Paulus sendiri telah menegaskan demikian di dalam bagian pertama suratnya kepada orang-orang Roma. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak darinya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Descartes selanjutnya menyatakan bahwa Tuhan bisa diketahui dengan cara yang lebih mudah dan pasti daripada semua hal lain yang bereksistensi. Ini sama revolusionernya dengan gagasan taruhan Pascal, terutama karena bukti-bukti Descartes menolak saksi dari luar yang telah diajukan Paulus untuk membantu introspeksi reflektif akal atas dirinya sendiri. Dengan mempergunakan metode empiris matematika universalnya, yang secara logis telah berkembang ke arah prinsip-prinsip pertama atau sederhana, Descartes berupaya menegakkan bukti analitik yang setara tentang eksistensi Tuhan. Namun berbeda dengan Aristoteles, San Paulus, dan semua filosof monistik terdahulu, dia menemukan bahwa alam secara keseluruhan tidaklah bertuhan. Tak ada rancangan di dalam alam. Kenyataannya, alam syarat dengan kekacauan dan sama sekali tidak menggunakan tanda-tanda perancangan yang cerdas. Dan sama sekali tidak mengungkapkan tanda-tanda perancangan yang jelas. Oleh karena itu, mustahil kita bisa mendeduksikan suatu kepastian tentang prinsip-prinsip pertama dengan mencermati semesta. Descartes tidak mau berurusan dengan hal-hal yang mungkin. Yang dicarinya adalah kepastian seperti yang ditawarkan oleh matematika. Kepastian itu juga bisa ditemukan dalam proposisi sederhana dan terbukti dengan sendirinya. Misalnya, apa yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan, yang merupakan kebenaran tak terbantah. Selanjutnya, ketika sedang duduk merenung di dalam parapian, dia menemukan pepatah yang terkenal, "Cogito ergo sum," aku berpikir maka aku ada. Seperti halnya Agustinus, kira-kira 12 abad sebelumnya, Descartes menempatkan bukti eksistensi Tuhan di dalam kesadaran manusia. Bahkan, keraguan justru membuktikan eksistensi orang yang meragukan. Kita tidak bisa memastikan sesuatu yang ada di luar diri kita. Namun, kita bisa pasti tentang pengalaman batin kita sendiri. Argumen Descartes ternyata merupakan penyusunan ulang atas dalil ontologis Anselm. Tatkala kita ragu-ragu, keterbatasan dan hakikat diri yang berhingga menjadi terungkap. Namun, kita tak mungkin tiba pada gagasan tentang ketidaksempurnaan jika kita tidak memiliki konsepsi pendahulu tentang kesempurnaan. Seperti halnya Anselm, Descartes menyimpulkan bahwa ketiadaan kesempurnaan adalah mustahil. Pernyataan itu merupakan
contradictio in terminis. Pengalaman kita tentang keraguan dengan demikian menyatakan kepada kita bahwa suatu wujud yang tertinggi dan sempurna, yaitu Tuhan, pastilah ada. Descartes selanjutnya mendeduksi fakta-fakta tentang hakikat Tuhan dari bukti eksistensinya ini, dengan cara yang sama seperti yang digunakannya dalam pembuktian matematika. Seperti yang dikatakannya di dalam Discourse on Method, setidaknya sudah merupakan sebuah kepastian bahwa Tuhan yang merupakan wujud sempurna ini ada atau bereksistensi, sebagaimana halnya setiap dalil geometri. Sebagaimana sebuah segitiga Euklidian pasti memiliki sudut-sudut yang jumlahnya sama dengan dua sudut siku-siku. Wujud sempurna yang diyakini Descartes ini pasti memiliki sifat-sifat tertentu. Pengalaman menyatakan kepada kita bahwa Allah memiliki realitas objektif dan suatu Tuhan yang sempurna yang pasti bisa dipercaya tidak akan menipu kita. Oleh karena itu, alih-alih menggunakan alam untuk membuktikan eksistensi Tuhan, Descartes menggunakan ide tentang Tuhan untuk memberinya keyakinan terhadap realitas alam. Dengan caranya sendiri, Descartes merasa terasing dari dunia sebagaimana halnya Pascal. Descartes tidak mencoba menggapai alam, pikirannya justru berpaling ke arah dirinya sendiri. Gagasan tentang Tuhan memberi manusia kepastian tentang eksistensinya sendiri, dan karena itu menjadi esensial bagi epistemologi Descartes. Metode Cartesian menyingkapkan penyendirian dan gambaran autonomi yang akan menjadi penting bagi pandangan Barat tentang manusia di abad kita ini. Keterasingan dari dunia dan kebanggaan akan kemandirian membawa banyak orang pada sikap menolak seluruh gagasan tentang Tuhan yang mengakibatkan manusia berada dalam kondisi ketergantungan. Sejak awal sekali, agama telah membantu umat manusia untuk berhubungan dengan alam dan mengakarkan diri di dalamnya. Kultus tempat suci telah mendahului semua refleksi tentang alam dan membantu manusia menemukan sebuah fokus di semesta yang mencengangkan ini. Pendewaan kekuatan-kekuatan alam mengungkapkan ketakjuban dan kekaguman yang telah senantiasa menjadi bagian dari respon manusia terhadap alam. Bahkan Agustinus dalam spiritualitasnya yang pilu memandang alam sebagai tempat yang indah luar biasa. Descartes yang filsafatnya didasarkan pada tradisi introspeksi Agustinian tidak memberi perhatian pada semua ketakjuban itu. Cita rasa misteri harus dihindarkan sama sekali karena hal itu menampilkan keadaan pikiran primitif yang telah ditinggalkan oleh manusia beradab. Dalam pengantar risalahnya, Les Meteores, dia menjelaskan bahwa adalah wajar jika kita lebih mengagumi sesuatu yang berada di atas kita daripada yang setara atau lebih rendah dari kita. Para penyair dan pelukis misalnya, menggambarkan awan sebagai mahkota Tuhan, membayangkan Tuhan memercikan embun pada awan atau mengirimkan petir untuk membelah batu dengan tangannya sendiri. Ini menggiring saya untuk berharap bahwa jika di sini saya bisa menjelaskan tentang awan dengan suatu cara yang membuat kita tak lagi punya ketakjuban atas apapun yang dapat dilihat dari awan atau apapun yang turun darinya, kita akan dengan mudah percaya bahwa adalah mungkin pula untuk menemukan penyebab dari segala sesuatu yang menakjubkan di atas bumi. Descartes menjelaskan tentang awan, embun, dan petir sebagai kejadian-kejadian fisika semata dengan maksud, seperti yang dijelaskan sendiri, untuk menghilangkan setiap sebab ketakjuban. Akan tetapi, Tuhan Descartes adalah Tuhan para filosof yang sama sekali tidak memedulikan peristiwa-peristiwa duniawi. Dia tidak diungkapkan melalui mukjizat-mukjizat yang dilukiskan dalam kitab suci, tetapi melalui hukum-hukum abadi yang telah dirancangnya. Les Meteores juga menjelaskan bahwa mana yang telah menopang orang Israel kuno di gurun-gurun adalah sejenis embun. Dengan demikian, muncullah bentuk apologetika absurd yang berupaya membuktikan kebenaran Alkitab dengan menemukan penjelasan rasional atas berbagai mukjizat dan mitos. Mukjizat Yesus memberi makan kepada 5.000 orang misalnya, ditafsirkan sebagai tindakan sekelompok umatnya yang suatu ketika dengan diam-diam membawa makanan itu dan membagi-bagikannya. Meski berniat baik, argumen semacam ini tak berhasil menangkap simbolisme yang merupakan esensi narasi biblikal.